Udah masuk belum sih? Sudah Udah. lah. Ya ampun, selamat malam. Selamat malam, Dian. Gimana kabarnya? Ter. Ih, lama banget loh nggak ketemu. Lama Iya, banget. wes Dian iki apa iki? Dikirimi ndok asin tok. Nanti ya. Aku udah Iya, rencana, aku udah rencana loh Pak mau ke Jakarta. iya. Bener. Mm. Cuma kan COVID ya, jadi agak berhati. Nggak lagi diet Sudah gitu. turun berapa kilo sih? Sudah turun 72 menjadi 66. Oh, Bayangin. good. Dulu nggak Udah 6 kilo ya. kilo. Dulu itu kan aku kan cuma 55 kilo. Jadi aku tuh kan dulu Oh cantik banget. iya. Sekarang kan ya begini. Ah, jadi turun 6 kilo ini ya. Udah bagus lah ya. Ya udah Target sudah lumayan. targetnya berapa targetnya? Targetnya kayak dulu 55 bisa nggak sih? Ya oke, berarti kurang berapa? Kurang 11 kilo ya itu. Iya, kurang 11 kilo. Itu kan Kurang. gara-garanya kamu kamu hamil itu mesti itu gara-garanya itu. Hamilnya berturut-turut, jadi Nah iya, selama jadi dua, hamil terus nggak balik lagi gitu itu. iya, 2 tahun ya? kayak Heeh. 2 tahun 2 tahun, berturut-turut. Iya. 2 tahun berturut-turut. Jadi jangan Nah, ditiru ya jadi nah itu teman-teman. ceritanya. Itu. Bayi pitu meteng telu gitu. Iya, Bayi pitu meteng telu lah iku sing repot itu. Bayi ini umur pitu meteng wis 3 wulan lah gak sempat menstruasi. iya, memang seperti Lah memang. iya Ya, itu jangan loh. jangan ditiru, benar, jangan ditiru ya. Itu Di bojomu kerajinan. iya rajin, akunya juga rajin. Oh, Eh, ya itu, oh, enggak apa-apa tapi. tadi siang tuh ya, disclaimer ya, tadi siang tuh ada ini loh, ada eh, apa namanya fans beratnya. Jadi di di kan kita kan ini ya desainnya kan sudah naik ya di ini klinik Mm-mm. ya, di fitnya klinik. Terus udah ini ada beberapa yang udah komen katanya eh oke, nanti aku nonton Dokter Ryu Hasan, panutan saya dalam mengupas antara mitos dan fakta dalam pendekatan neuroscience dan bisa diaplikasikan ke mana aja, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Oh my God, itu berat banget. Aku sampai aduh ini semua fans beratnya. Aduh, jadi uh, sambutannya bagus banget sih. Sambutannya bagus banget. Makanya kita excited banget malam ini. Dok Des berkenan loh, berkenan untuk sedikit berbincang-bincang. Bincangnya berat Iya. juga. Enggak Gitu. lah, apa berat itu. Ya, ya, berat badan. Jadi Ya teman berat badanmu. malam ini kita mau bicara mengenai pentingnya kecerdasan emosi. Nah, sebelumnya kalau teman-teman belum pada tahu, tapi pasti udah tahu ya, Dokter Yu Hasan ini kalau udah ngikutin Twitter dari zaman dahulu kala, pasti udah pada kenal. Nah, tuh harus minum dulu biar nggak aus. Emang biar gak haus. Biar nggak aus, panjang, panjang ini nanti panjang kali lebar kali tinggi, jadi harus minum dulu. Ya intinya Dokter Yu Hasan, neurosurgeon, memang menggeluti neuroscience ya dok ya. Jadi malam ini kita bicara tentang neuroscience dari sudut pandang dokter spesialis bedah saraf. Monggo dokter. Oke ya. Nah, nanti oke. Tapi ya, by the way, Dian, suaramu putus-putus. Nggak tahu ini sambunganku apa sambunganmu. Nggak apa-apa, tapi yang lain bisa dengar nggak apa-apa ya. Oke.
Jadi begini loh ya, kalau kita itu menganggap kenapa apa namanya kecerdasan emosi itu penting, karena selama ini dianggap nggak penting gitu ya. Jadi misalkan sampai 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 sekarang deh gitu, yang anak dianggap pinter itu anak yang misalnya pelajaran matematikanya bisa gitu ya, pelajaran bahasa Indonesia bisa, itu anak pinter. Jadi sebetulnya apalagi dulu ya kalau main SMA itu anak IPA itu dianggap pinter, anak IPS dianggap nggak pinter gitu ya. Padahal kalau misalkan kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi, anak IPS itu jauh lebih cerdas secara emosi ketimbang anak IPA, beneran itu gitu ya. Itu kan Benar-benar. Komik IPS. ya. Nah iya biasanya model-model kayak Dian gini tuh sing dilirik itu lanang-lanang IPS gitu. Lanang-lanang IPA gak dilirik blas. Ya Emang. kan itu model-model kayak Dian ini sing dilirik lanang-lanang IPS, lanang IPS gak dilirik blas gitu. Tapi kalau kalau aku ya, kalau saya ini dulu anak IPS ya kalah nuakal sama saya. Meskipun saya dulu juga tidak cerdas secara emosi, tidak cerdas, belas tidak cerdas. Karena setiap kali berhubungan dengan orang itu yang ada orangnya marah, ngamuk, tukaran, gelut itu ya. Itu adalah contoh, itu adalah bukti bahwa tidak cerdas secara emosi gitu. Nah, sampai sekarang yang diutamakan tuh IQ-nya berapa gitu. Masih banyak, terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia itu. IQ-nya berapa? IQ itu penting enggak sih? Ya penting IQ. Untuk apa tapi yang namanya apa namanya IQ itu untuk apa? Untuk mengukur istilahnya kemampuan kognitif. Kognitif ya, kognitif seseorang terhadap terutama hal-hal yang bersifat rasional. Tetapi rasional itu, kenapa? Rasionalitas itu dalam kehidupan kita sehari-hari hanya sedikit yang diperlukan, yang dipergunakan. Selebihnya itu emosi. Contoh ya, gini. Saya ngulangi lagi. Ini saya bicara kira-kira 1 tahun yang lalu lebih. Bahwa kehidupan kita sehari-hari itu lebih mengandalkan kemampuan otak emosi kita ketimbang kemampuan otak rasional. Setiap hari. Setiap hari misalnya Dian ya pulang dari klinik jam 9 malam misalnya. Iki wis waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Itu keputusan rasional. Tetapi mulai berdiri terus kemudian jalan ngambil tas, melepas jas lab terus kemudian ngambil kunci. Itu sudah nggak dipikir itu. Nggak dipikir. Turun dari lift, mencet lift, masuk di halaman, mencet kunci, quick gitu ya. Masuk mobil, nyetar, itu semua sudah tidak dipikir gitu. Tidak terpikir. Nah, itu semua adalah mengandalkan otak emosi. Jadi mulai berdiri, jalan, nyetir, sial-siul, menggok kanan, menggok kiri. Nggak pakai mikir gitu ya. Nggak pakai mikir. Itu adalah salah satu bentuk dari pekerjaan atau keputusan-keputusan otak emosi. Jadi misalkan belok kanan, belok kiri, itu otak emosi yang memutuskan belok kanan, belok kiri. Sampai lupa kudune mampir kemana gitu, tahu-tahu di rumah. Waduh, lupa. Nah, itu tadi padahal tadi itu pada saat mau pulang misalkan nanti mampir ke apotik lah beli apa gitu ya. Itu keputusan rasional dan itu lupa kalau kita tidak misalnya apa namanya otak emosi kita itu terlalu dominan gitu ya. Yang itu yang terjadi gitu ya. Dominan sampai tahu-tahu di rumah. Lu lupa belum beli dokasin misalnya gitu ya. Padahal mau dikirim besok misalnya itu. Itu adalah bagaimana yang namanya otak emosi itu memang menguasai kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah otak emosi itu tidak penting? Penting banget. Apakah otak emosi itu, keputusan emosi itu kalah penting dengan keputusan rasional? Ya tidak, gitu. Karena memang sebagian besar kehidupan kita mengandalkan otak emosi. Nah, otak emosi kita itu
kalau kita gunakan dengan bagus, memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan kita. Nah, itu yang disebut cerdas secara emosi gitu. Ya bukan lantas emosi cerdas itu apa? Nggak ngamuan. Itu bukan kecerdasan emosi. Nah, kalau kita kembali misalnya kembali yang disebut cerdas itu apa sih gitu ya. Yang disebut cerdas secara individu itu adalah bagaimana individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itu kecerdasan individu. Misalnya kecoa itu punya kecerdasan. Dia kalau dideketin gitu, ya kalau orang ya pada umumnya kalau aku dideketin kecoa lari aku jijik itu ya. Tapi kalau misalnya pada umumnya kecoa itu didekati orang yang binatang-binatang lain yang bisa membunuh, dia akan lari gitu ya. Dia lari itu. Dan dalam hal ini dia cerdas itu. Dia bisa membedakan mana binatang-binatang yang membahayakan kehidupannya, mana yang tidak gitu. Ya, itu adalah kecerdasan pada binatang itu. Tumbuh-tumbuhan punya kecerdasan, punya itu. Punya kecerdasan itu. Tumbuh-tumbuhan misalnya. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang namanya fototropik gitu. Jadi kalau kalau ada cahaya dia mendekati. Ya, itu kecerdasan. Hanya saja kecerdasan pada binatang itu mengandalkan sistem saraf itu. Hanya binatang yang mempunyai sistem saraf. Serangga pun itu punya sistem saraf. Sistem sarafnya sistem saraf tangga tali. Nah, manusia itu sistem sarafnya otak ini. Nah, kecerdasan emosi itu terutama pada binatang-binatang besar gitu ya, burung, ayam itu ya. Ayam itu punya emosi, punya itu. Kalau nggak percaya itu ya, nanti kalau ada ayam habis anggrem gitu ya, habis mengerami telurnya netes itu, coba dideketin, ditekabluk kamu. Mereka cemas, lo bener itu ya. Mereka itu cemas kalau kemudian anaknya itu didekatin itu, cemas dia, marah dia. Itu adalah emosi. Jadi apalagi yang namanya ayam itu mengandalkan emosinya dia itu untuk kehidupan. Dia tidak punya rasional, itu nggak punya. Bahkan ayam itu tidak merasa dirinya ada. Nah, pada manusia beda lagi gitu ya, beda kecerdasan emosinya. Jadi emosi itu apakah hanya punya manusia? Lah ya tidak gitu ya. Tidak, emosi itu punya binatang-binatang yang pada umumnya beremosi semua ya, mulai terutama binatang-binatang gede ya, binatang besar, mamalia apalagi, aves gitu. Itu burung, bangsa kadal punya emosi, punya itu. Mereka bisa berantem kok, rebutan cewek gitu. Lo bener itu. Contohnya ini dragon komodo, rebutan mereka gitu ya. Itu juga merupakan emosi. Nah, emosi itu adalah tadi emosi itu apa gitu. Emosi itu apa? Definisinya emosi itu. Emosi dalam hal ini adalah bagaimana otak kita itu mengenali pola, gitu ya, mengenali pola lingkungan dan dirinya. Gitu. Jadi lingkungan dan diri. Jadi otak kita itu juga harus mengenali pola yang terjadi pada diri kita. Misalnya lapar gitu itu. Itu otak mengenali bahwa diri kita itu lapar gitu. Misalnya, kenapa kita lapar gitu? Otak bisa mengenali? Nggak bisa. Kenapa? Pada saat terjadi pembakaran lemak, ya itu akan menghasilkan keton. Keton itu di dalam darah terus ke dalam otak, dia akan mengaktifkan sistem kaskade rasa lapar di otak gitu. Jadi lapar itu berarti ada lemak yang dibakar gitu. Kenapa lemak dibakar? Karena dalam tubuh kita yang dibakar cadangan glukosa dulu. Kalau sudah habis, bakar lemak adipos gitu. Nah, itu jadinya. Makanya kalau orang diet itu nggak mau lapar, ya nggak bisa. Justru lapar itu tanda dari dibakarnya lemak kok gitu. Kalau ada diet tanpa lapar, omong kosong, bohong lah itu ya. Mesti harus lapar gitu.
Kita harus hipoglikemi gitu. Terus kemudian membakar lemak dan akhirnya itu makanya kenapa diet itu selalu gagal karena orang pinginnya itu nggak lapar gitu. Lo ya harus lapar gitu. Kalau nggak lapar berarti tidak ada lemak yang dibakar gitu. Ini adalah tubuh otak kita itu. Nah, yang namanya emosi itu bagaimana otak kita itu melihat atau menilai pola lingkungan atau diri kita dan merespon dengan cepat itu. Merespon dengan cepat. Itu yang namanya emosi itu. Merespon dengan cepat gitu ya. Merespon cepat. Itu adalah emosi misalnya ada warteg itu apa ya bahasa Indonesia? Celeng itu ya. Celeng apa babi hutan, celeng gitu ya. Celeng babi hutan itu. Babi hutan kalau dia itu melihat misalkan dia lagi makan, terus melihat bayangan itu. Dia tuh melihat itu. Dalam waktu 50 nanodetik itu, otaknya itu bisa memutuskan lari atau melawan gitu. Misalkan yang dilihat itu singa, loh ya lari aja gitu ya. Itu. Jadi, tapi keputusan ini bukan keputusan rasional misalnya, enaknya ngelawan apa enggak ya? Gede apa enggak ya? Enggak itu. Tapi itu adalah respon spontan itu. Lari gitu ya. Nah, ini adalah emosi gitu. Nah, otak emosi ini responnya itu dilatih gitu. Misalnya, Dian, kamu bisa naik sepeda umur berapa? I think 4 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. Pertama kali orang naik sepeda, itu ya bingung itu. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu gitu. Jalan pun juga begitu. Anak kecil tuh belajar jalan itu dalam rangka melatih otak emosinya. Sekali anak itu bisa jalan, dia tidak akan pernah lupa caranya jalan dan nggak pakai mikir gitu. Nah, itu adalah otak emosi. Dalam hal ini ada yang namanya memori implisit. Nah, memori implisit ini adalah bagian dari otak emosi gitu. Memori implisit itu cara makan, cara jalan itu dilatih itu. Dilatih anak kecil itu terantanan mulai berangkang, berdiri, terantanan sampai jalan itu perlu waktu. Sampai akhirnya dia jalan itu menemukan postur yang paling efektif dan efisien untuk jalan. Pertama anak itu jalan bungkuk-bungkuk, itu dia tidak efektif dan tidak efisien. Dia capek. Tapi sekali anak itu menemukan postur yang membuat dia efektif dan efisien jalan, dia tidak akan pernah lupa postur itu dan tiap hari sudah jalan dengan postur itu. Itu adalah memori implisit. Dan dalam hal ini itu adalah kecerdasan emosi gitu. Kecerdasan emosi ya, artinya otak emosi yang melakukan. Jadi orang jalan. Nah, seperti misalnya kalau kita kemarin melihat si Jojo main bulu tangkis itu, langsung nembak raket gitu ya, plok gitu. Itu bukan refleks. Kalau refleks tidak lewat otak gitu ya. Refleks itu dari kaki misalkan KPR gitu, keni patella refleks. Dari di bawah patella terus kemudian naik ke L234 gitu ya. L34 terus langsung balik lagi gitu ya. Jadi tidak lewat otak. Dan yang namanya refleks ya itu aja. Kalau misalkan patella itu dipukul, refleksnya ya gitu aja. Nggak pernah langsung terus kemudian main silat. Itu adalah gerakan spontan yang dilatih gitu. Jadi main silat itu tidak pernah mengandalkan refleks gitu. Itu mengandalkan otak kita itu memetakan banyak hal. Misalnya pemain bulu tangkis misalnya Gracia Poli sama siapa pasangannya si siapa namanya siapa ya itu mereka atau sepak bola kalau kita melihat kalau kita melihat orang main sepak bola itu 11 orang itu 8 jam di lapangan gitu. 8 jam di lapangan. Ya seperti pemain bulu tangkis, misalkan Jojo itu ya. Jojo itu main bulu tangkis itu sehari 8 jam.
di bulu tangkis, di lapangan bulu tangkis itu ya. Ya, di bulu, jadi dia itu otaknya itu melihat, oh kalau bola begini pasti keluar, oh kalau bola gini kepentingan masuk. Jadi semakin orang banyak latihan di lapangan bulu tangkis, dia semakin otaknya memetakan itu dan bisa memberikan respon yang cepat. Itu bukan refleks, itu adalah hasil latihan itu. Nah, itu adalah otak emosinya. Itu penting. Jadi otak emosi itu misalkan orang main sepak bola seperti misalkan Manchester United masih kalahan kayak gitu ya itu. Tapi yang namanya misalnya ya si siapa namanya Ronaldo itu lari, di belakang itu ada Martial gitu ya. Martial itu lari. Dia nggak perlu lihat, dia sekali lihat kebayangannya aja di sampingnya, dia tahu ini Martial, ini Ronaldo ini ya. Ya. Ini Ronaldo. Ini kalau Ronaldo itu kecepatan larinya sekian. Itu dipetakan di otak. Dan nggak mikir, enaknya kaki kiri ya pakai ke kanan. Nggak pakai itu ya. Itu langsung nendang. Nah, itu adalah kerja otak emosi gitu. Jadi otak emosi kita itu mengambil mayoritas itu. Hampir semua lah, lebih dari 90% kegiatan kita sehari-hari itu dikerjakan oleh otak emosi itu ya. Ya, hampir 90% lebih. Nah, itu adalah otak emosi. Nah, sementara kecerdasan emosi itu apa gitu? Kecerdasan emosi, nah sekarang kan gini ya, karena manusia ini akhirnya menjadi binatang yang lumayan rasional kalau dibandingkan binatang-binatang lain gitu ya. Lumayan rasional, meskipun ya nggak rasional belas ya. Sikapnya manusia itu nggak rasional sih sebetulnya itu ya. Dari kecil dikasih tahu lembut gitu ya percaya aja. Ini nggak pernah mempertanyakan lembut itu bener apa enggak, itu enggak ada. Jadi tapi ya manusia itu lumayan lah ya, lumayan rasional. Misalkan dia dibanding kecoa misalnya gitu ya. Manusia itu lumayan rasional. Nah, karena sekarang rasionalitas manusia itu makin diperlukan, makin lama makin diperlukan, sehingga akhirnya yang disebut kecerdasan emosi pada manusia itu adalah di mana yang namanya rasionalitas kita itu tidak terlalu sering diambil alih oleh emosi kita. Jadi rasionalitas yang diperlukan itu tidak terlalu sering diambil alih oleh emosi kita gitu. Tapi pengambil alihan atau pembajakan emosi dari rasional itu penting nggak? Ya penting untuk kehidupan kita. Misalnya kita mau makan itu ya, mau makan. Lah ngapain makan minum ini terus kemudian ini, wah ini adalah metil alkohol. Metil alkohol dibuat. Nah, ngapain? Nggak usah dieling-eling, diminum aja. Enak. Ya, enak. Nah, itu adalah pada saat misalkan orang memilih coklat dan menikmati es krim itu. Lah ngapain dia? Ini es krim dibuat dari dibuat ini ada teori saponifikasi penyabunan. Gaya opo, gak penting gitu ya. Itu langsung yang kemudian itu yang namanya bagaimana pada saat-saat tertentu kita membiarkan emosi yang berjalan, misalkan makan pecel pedes gitu ya, pedes ini yang masuk dalam lidahku itu capsaisin yang ada dalam cabe dan mengaktifkan taste bud. Ngapain diapal gak penting itu gitu ya, dinikmati aja gitu ya, dinikmati aja. Hanya saja pada yang namanya hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya itu. Nah, di situ makin lama yang namanya kecerdasan emosi ini makin diperlukan. Kenapa itu? Karena makin lama kita itu terhubung dengan makin banyak manusia itu. Kalau dulu zaman pemburu pengumpul, ya paling banyak kita ketemu ya gerombolan, satu gerombolan itu 3 keluarga, 4 keluarga gitu ya. Makin lama makin banyak itu suku, ya tribe, ya kedatuan, terus kemudian negara gitu. Negara ini Indonesia itu 270 juta orang. Iya, lebih kayaknya sekarang. Ya, 270 juta orang itu pada saat pilpres mereka nggak bekerja sama.
Berantem itu. Iya. Berantem itu. Nggak cerdas emosinya dia. Mereka Dalam itu nggak satu keluarga. paham. Dalam satu keluarga itu berantem. Satu cebong sama satu kampret. Berantem nggak karu-karuan gitu ya. Nggak cerdas emosinya. Dia itu nggak paham pada saat misalkan junjungannya itu terus kemudian kalah, terus dijadikan menteri. Mereka juga lupa itu gitu. Ya, cebong dan kampret itu sampai sekarang masih berantem itu. Padahal yang maha cebong dan maha kampret sekarang duduk Ngebir satu ya. kabinet, duduk bareng, kalian masih berantem gwendeng ya itu. Itu gobloknya emosinya manusia itu yang di situ itu ya. Itu yang namanya bagaimana yang namanya kecerdasan emosi itu membuat orang itu kerjasama. Bukannya berkompetisi, tapi berkolaborasi. Nah, itu yang diperlukan di era zaman sekarang gitu. Ya, emang era zaman beda karena kita itu terhubung dengan banyak, misalnya klinikmu ini deh, klinik apa jenenge? Klinik apa jenenge? Medika, Dian, Dian Medika. Dian Perdana Medika lah wis sembuh lah itu ya. Sekarang misalnya kalau aku nanya Dian, di klinikmu itu kerja sama berapa orang? kerjasama dalam satu Di klinikmu? ya 50-an kayaknya ya. Enggak lah. Aku tanya, itu make up-nya apa namanya, bahannya dibeli di mana? Pabriknya di mana? Bahan apanya, Pak? Ya, misalkan kan ada barang jadinya, misalnya apa? Oh, ya, Misalkan ngambil itu dari apa namanya? Pabrik farmasinya di mana? iya, ngambil dari distributor dari banyak farmasi. Wah, dari Salah. mana? Ada yang di Korea. Di sana ada berapa orang? Oh, Misalkan enggak. satu pabrik itu, misalkan dari Jepang gitu. Di Iya, Jepang iya, iya. satu pabrik itu 2.000 orang. Berarti itu kamu kerjasama dengan 2.000 orang itu loh. Gitu. Iya, 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 Ya, iya. iya itu. Ya, Iya, jadi iya. kita itu kerjasama. Setiap saat itu kita kerjasama dengan banyak orang. Iya. Kamu pakai mobilmu itu kerjasama dengan banyak orang, termasuk yang itu bikin mobilmu itu gitu ya. Ya, jadi sekarang itu kerjasama itu sangat diperlukan, bagaimana kita bisa berkolaborasi meskipun kita itu tidak notice, kita itu tidak menyadari bahwa setiap saat kegiatan kita itu mengandalkan atau bergantung kepada banyak orang itu. Banyak orang itu. Nah, dan itu memang tidak perlu dinotis. Kita nggak perlu, waduh, misalnya aku operasi gitu ya, operasi menggunakan mikroskop. Mikroskopku ini dibikin atas kerjasama 50.000 orang lebih gitu. Lah Iya, iya. ngapain aku mikir mikroskopku ini dibuat di Jepang tahun sekian, gendeng apa aku ini ya? Nggak usah. Hanya saja setiap kegiatan kita itu merupakan kolaborasi yang bagus. Misalnya kolaborasi antar misalnya teknisi yang membuat mikroskop. Terus kemudian akhirnya kita mengadakan workshop. Workshopnya itu melibatkan teknisi dan dokternya sebagai user. Mereka kerjasama menghasilkan hal yang bagus. Lah, itu yang namanya kerjasama, kolaborasi. Dan itu memerlukan yang namanya kecerdasan emosi. Itu. Kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu tadi, seperti tadi ya, kecerdasan emosi itu bagaimana kita itu makin lama yang namanya otak emosi kita itu makin lama itu dikurangi dominasinya dikurangi, terus melibatkan yang namanya otak rasional itu yang namanya kecerdasan emosi. Hanya saja terus kemudian orang itu pengen gampangnya gitu. Ini kan ngomongnya neuroscientist. Ini caranya gimana gitu. Itu apa? Terus ya ngerti lah. Tapi gimana orang itu supaya cerdas emosinya gitu. Ya seperti tadi misalnya. Kalau orang itu misalkan ahli mesin gitu ya, membuat motor gitu ya. Motor dia ngitung itu ya pakai
integral, kemudian kekuatan mesin. Lah, tapi bagi pengendara motor, mas, iki pokoknya aku itu ajaran mesin ini supaya aku bisa ngebut gimana? Itu ya itu. Nah, ini juga begitu kalau kita mau ngomong soal kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi misalnya, kalau kita bicara kecerdasan emosi tadi misalnya, banyak sih kalau kita mau misalkan mau di breakdown atau variabel kecerdasan emosi itu apa saja gitu supaya orang itu cerdas emosinya. Terus kenapa? Supaya dia bisa berkolaborasi gitu ya. Nih, sekarang kita ngomong kolaborasi tok aja. Kolaborasi itu memerlukan semua variabel yang ada dalam kecerdasan emosi itu. Ya, contoh. Apa sih misalnya? Ini yang paling sering banyak orang yang misalnya membreakdown atau dibagi-bagi variabel itu ada yang dibagi 20, ada yang dibagi 9, ada yang dibagi 5 itu. Nah, kalau di Indonesia ini yang paling sering itu orang membagi jadi 5 gitu ya. 5 apa aja itu? Misalnya nomor 1, self awareness itu ya. Sebetulnya self awareness itu bukan lantas kita itu menyadari atau menotis segala macam yang kita kerjakan itu. Misalnya kita megang botol ini ya, kita melihat ini botol itu dingin, beratnya berapa kira-kira nanti koefisien geseknya berapa lah, gendeng apa ya, enggak gitu cara mainnya ya itu ya. Tapi kalau kita itu memegang ini, itu paling enggak ya self awareness-nya itu tahu misalnya kita itu ngambil itu nanti nyampluk sana nyampluk sini apa enggak gitu ya. Kita self awareness itu memahami. Nah, ini loh yang sering disebut orang dengan mindfulness itu loh. Self awareness itu. Nah, orang itu mindfulness itu apa sih mindfulness itu ya. Ini orang yang nah, mindfulness itu apa misalnya ya? Ya tidak semua yang kita kerjakan itu perlu kita pahami atau kita notice. Misalkan kita sehari napas berapa kali dieling-eling. Lah gendeng apa? Gitu. Ya enggak gitulah gitu ya. Jadi ya misalkan mindfulness menyadari nafas. Lah untuk apa itu? Ngapain kamu ngitung nafasmu sehari? Kamu itu kayak kalkulator aja gitu. Enggak gitulah cara mainnya gitu ya. Jadi ya nafas itu supaya latihan mindfulness kita ngitung nafas kita semenit berapa lah kamu tuh ngapain gitu banyak kerjaan yang bisa dikerjakan ngapain ngitung nafas tapi dalam rangka latihan gitu ya misalkan mindfulness itu ya mindfulness yang paling gampang itu apa sih misalnya yang paling gampang mindfulness itu misalnya dalam hal-hal yang tidak esensial gitu kita itu menunda latihan gitu untuk mindfulness itu atau self awareness itu menunda tindakan sadar kita itu menunda 3 sampai 10 detik gitu. Misalnya nih ya, ini buka handphone nih ya, buka handphone terus kita di Twitter gitu ya, di Twitter lihat itu ya. Kita di Twitter lihat terus kemudian kalau kita itu mau reply itu tundaan dhisik 2 sampai 10 detik itu ya. Ya. Itu ya, itu ditunda dulu gitu. Kamu itu nggak mati gara-gara nggak cepet-cepet upload atau nggak cepet-cepet forward itu. Misalnya ada di WhatsApp grup itu ada apa terus mau di forward itu. Tahan dulu jempolmu. Kamu itu nggak bakalan mati ya. Nunda jempol 3 sampai 10 detik itu gitu. Ya, itu adalah latihannya itu. Nah, ini ada yang tanya banyak banget ada ya. Yang ada ngomong multitasking itu apa gitu loh ya. Gayanya itu ya, multitasking apa? Kita itu multitasking gitu. Semua orang itu multitasking. Misalnya orang nyanyi gitu ya, sambil dengerin itu. Orang nyetir itu matanya melihat, tangannya gerak, terus kemudian kakinya gerak. Multitasking enggak itu namanya? Multitasking otak kita itu memang multitasking gitu. Ya itu multitasking itu. Ya otak kita. Nah, bedanya multitaskingnya
orang laki-laki dan orang perempuan pada umumnya itu beda gitu. Karena latihannya juga beda gitu ya. Itu loh. Jadi kita itu gaya-gayaan, kita tuh multitasking. Loh, dari kecil kita itu dilatih multitasking gitu ya. Misalnya makan itu adalah tindakan multitasking. Megang, tangan kita megang, mulut kita ngunyah gitu. Ya itu, misalkan masuk, terus sambil ngomong-ngomong, gimana? Kan multitasking namanya. Jadi kita itu memang multitasking. Nah itu ya itu. Ini ya itu. Nah ini kita ngomong. Nah yang namanya kecerdasan emosi tadi itu adalah sekali lagi rasionalitas kita itu terus kemudian porsinya diperbesar gitu. Meskipun latihannya itu sederhana, latihannya itu latihan nggak diajari 2 tambah 2 sama dengan 4, enggak gitu. Misalnya self awareness gitu ya, self awareness tadi gitu ya. Latihannya apa? Latihannya itu sejak anak-anak itu. Apa misalnya? Sejak anak-anak, sejak bayi self awareness dilatih dengan apa misalnya? Misalnya pipis dan pup itu di toilet. Ini adalah latihan self-awareness itu. Jadi kalau di Jepang, di Perancis, di Denmark, di Jerman itu ya, itu kalau anak itu malam itu ibunya ganti popok, itu di toilet. Di toilet. Gitu. Di toilet, setelah di toilet, baru ditaruh di box, ditinggal tidur. Gitu. Jadi di Perancis, di Jerman, di Jepang ini, ibu-ibu kalau pulang dari melahirkan itu, entah bidannya, dokternya, perawatnya, itu ngasih taunya, Bu, nanti kalau anaknya malam-malam nangis, yang dipastikan adalah dia tidak lapar dan popoknya nggak basah. Tapi kalau pakai pampers kan nggak apa-apa basah ya. Jadi kalau misalkan nggak lapar, popoknya nggak basah, jadi tinggal tidur itu. Walaupun lagi, biarin aja itu. Nah kalau tiap malam nangis digendong, besok malam nangis lagi dia gitu. Kena deh semuanya di sini ya tuh yang suka langsung. Itu yang namanya latihan self awareness. Jadi anak kecil tuh dilatih self awareness sejak bayi gitu ya. Jadi kalau malam-malam nangis itu hanya dipastikan dia kasih minum. Kalau nggak minum ya udah ditinggal gitu. Makanya itu kita di Jepang, di Jerman, di Prancis jarang anak tantrum kita lihat itu jarang gitu. Wah kalau di Indonesia nggak dikasih spread itu golong-golong, wah nangis-nangis itu ya itu. Ya. Itu kakak ini adalah yang namanya melatih anak self awareness sejak kecil itu. Dia nggak paham bahwa itu latihan self awareness, tapi self awareness itu latihannya begitu ya. Bukan lantas kita self awareness latihannya apa? Ikut kelas meditasi, ngitung napas, nggak ngefek gitu loh. Lah kamu kira orang yang ikut meditasi itu self awareness ya enggak gitu. Misalnya itu misalkan itu ya yang namanya meditasi itu sudah pernah diteliti oleh orang-orang neuroscience yang minta Dalai Lama sendiri. Dalai Lama itu mengundang yang namanya Richard Davidson tahun 92 untuk meneliti yang namanya meditasi itu apa gitu. Dan meditasi itu apakah orang kalau sudah meditasi itu self awareness? Ya enggak. Wong dari 1000 pendeta lama yang terus kemudian dia bisa cuma 3 orang, itu tekniknya nggak bagus berarti gitu ya. Ya kalau misalkan ada teknik dari 1000 orang yang bisa itu terus kemudian 900 orang, bagus itu 90%. Lah ini dari 1000 orang cuma 3 orang, ini teknik yang jelek gitu ya. Kebetulan aja itu. Itu yang disebut. Nah, yang namanya itu mau self awareness, latihan ngitung napas, enggak gitu ya. Enggak gitu caranya ngelatih itu. Kalau menurut ilmu neuroscience. Kalau ilmu klinik ya terserah, itu bukan ini ilmu neuroscience ya itu ya. Ya itu yang namanya self awareness dari kecil. Nah, itu salah satunya. Kalau sudah dewasa gimana? Latihan self awareness ya itu tadi itu. Mindfulness itu ngelatihnya itu ya itu tadi. Tindakan-tindakan sadar itu. Misalnya ngambil botol gitu ya.
Nggak mau ngambil botol itu ya. Mau ngambil botol itu ditunda dulu lah. Latihannya nunda 2 detik, nggak minum Heineken ini nggak mati gitu loh ya itu. Itu latihannya itu. Latihan, cuman latihan itu. Kenapa lah? Aku juga latihan seperti itu karena ya dulu kan aku tidak cerdas secara emosi, tidak cerdas banget lah itu ya. Nah latihannya juga itu. Nah terus di samping mindfulness atau self awareness itu apa lain? Empati loh. Empati itu juga gitu. Empati itu tidak bisa dilatih itu. Dikasih tahu kamu itu yang punya empati itu tidak bisa, tidak harus dilatih gitu. Iya. Ya, Nilai harus dilatih. ya. Nah, empati itu misalnya latihannya itu sederhana misalnya. Empati itu dilatih anak kecil buang sampah di tempat sampah itu ya. Terus kemudian dilatih anak-anak itu nyebrang jalan di zebra cross di tempat yang namanya penyeberangan jalan ada traffic light gitu. Latihan itu ya tadi antri gitu ya. Itu latihan empati. Terus kemudian latihan empati dari kecil diajari nggak usah ngurusi urusan orang lain itu. Itu latihan empati gitu ya. Iya. Itu latihan empati. Latihan empati itu dari kecil diajari nggak usah ngurusi orang lain gitu. Tetapi kalau ada barangnya orang lain ketinggalan jangan diambil. Itu latihan. Jadi kalau di Jepang ini kalau misalkan latihannya ya memang seminggu 2 kali anak-anak TK itu ada dompet. Ini dompet kalian bukan. Ini mainan kalian bukan. Ini gadget kalian bukan. Bukan itu. Ada yang punya? Enggak. Berarti bukan kalian. Jangan diambil itu. Kalian kalau gadgetnya ketinggalan atau hilang, kalian sedih enggak? Sedih. Nah, ini yang punya juga sedih gitu. Ini yang punya juga sedih. Jadi kita harus membantu. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan barang itu di tempatnya. Nanti kalau orang itu ingat, dia akan balik ke sini. Loh kalau udah ingat, kalau 8 jam nanti polisi, dia ngambilnya ke kantor polisi gitu. Ya. Yeah. Itu adalah latihan empati. Terus kemudian tidak boleh ngurusi urusan orang lain gitu. Nggak boleh ngurusin. Nah itu nasihati, itu hobinya orang Indonesia itu nasihati. Karena dari kecil diajari bahwa nasehatin itu adalah kebaikan itu. Padahal nasihati itu adalah urusan-urusan pribadi yang diungkit gitu ya. Nah, ini misalkan hanya 2 ini aja deh gitu ya. Yang namanya mindfulness atau self awareness dan empati. Ini dilatih itu. Orang itu bisa kerjasama dengan bagus itu. Ya, misalnya di Jepang itu juga kliniknya luar biasa. Orang Jepang itu sembarang-sembarang disembah, beneran itu. Wow, pinggir sungai disembah, itu jembatan juga disembah. Maksudnya itu mau nyebrang jembatan itu orang Jepang itu sembahyang gitu. Tetapi orang Jepang sembahyang di jembatan itu nggak ada orang terus kemudian sebentar ya, sekedar mengingatkan ya, sembahyangmu tadi kurang jentit gitu. Nggak ono gitu ya. Karena itu urusan pribadi gitu ya. Orang tidak akan ngurusin sembayangnya orang lain, tapi juga tidak share hal-hal yang pribadi dari dirinya itu. Itu yang namanya kecerdasan emosi. Dan sekali lagi kecerdasan emosi itu bukan soal menilai orang lain. Kecerdasan emosi itu menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain gitu ya. Nah, makanya latihannya itu ya itu tadi empati, latihan self awareness itu yang namanya kecerdasan emosi. Nah, pada akhirnya kecerdasan emosi tadi adalah bagaimana yang namanya rasionalitas itu mengambil peran lebih banyak itu ya, mengambil peran lebih banyak dalam kehidupan sehari. Meskipun tetap saja porsi yang namanya otak emosi itu jauh lebih banyak itu. Tapi ya jangan terlalu banyak itu ya. Jadi diambil. Kenapa? Karena kita makin sadar misalnya ya. Makin sadar bahwa yang namanya kita itu sekarang harus kerjasama gitu ya. Nah, latihannya juga sejak anak-anak supaya kita dilatih kerjasama misalnya di Jepang, di Perancis, di Jerman itu. Sampai kelas 3 SD itu nggak ada ujian itu.
Jadi Oh iya. anak-anak nggak ada itu. Dilatih kerjasama dari kecil. Kenapa? Begitu kamu ujian, kamu akan bersaing dengan teman-temanmu itu. Ada pun bersaing itu. Jadi di negara-negara yang sudah di Denmark, negara-negara yang bahagia, yang empatinya tinggi, yang kecerdasan emosi dan kecerdasan sosialnya itu tinggi, ya itu tadi bahwa yang namanya hal-hal yang uh, menimbulkan empati kerjasama itu dilatih. Latihnya itu sejak kecil gitu ya. Sejak kecil. Nah, yang dilatih itu adalah modul-modul dasar kehidupan yang membuat dia itu bisa lebih bekerja sama dan bisa mengurangi yang namanya persaingan ya itu. Jadi ya kita itu bukannya berkompetisi tapi berkolaborasi gitu ya. Ya Kolaborasi. itu tadi sama. Kan kamu tidak sadar berkolaborasi dengan pabrik farmasi yang Iya, membuat krim itu. Kamu nggak sadar gitu ya. Itu. betul Ini betul. ngomong-ngomong memang ini sudah 50 menit, hati-hati banyak yang ingatkan supaya di-save. Iya, Ya di- itu. Nah, pasti di. itu di-save. Eh, ini Ya. banyak yang nanya, oh my God. Oke, ini boleh nggak sih kalau ada yang nanya, Pak? Ya boleh aja, tapi kan 1 jam ya, habis itu mati gitu ya. Dan memang jangan banyak-banyak, mending itu ya, ngomong sedikit gitu nanti dilanjutkan. Kita baru ngomong 2 nih, tentang yang namanya empati Baru dan empati. self awareness. Nanti kita ngomong lagi karena yang namanya latihannya itu ya tadi yang sederhana. Latihan empati itu apa? Latihan self awareness apa gitu. Latihan empati itu apa? Ya itu tadi. Latihan buang sampah di tempatnya. Wes, itu kamu bisa empati. Terus latihan nggak ngurusi urusan orang gitu ya. Gitu. Sulit itu. Karena kalau begitu kita ngurus-ngurusi urusan orang itu, kamu nggak bakal bahagia itu. Nggak bakal bahagia. Lo kok bisa? Lah iya lo. Orang lain nggak sembahyang, kamu yang ribut gitu. Orang lain nggak sembahyang, kamu yang apa? Kamu yang belingsatan sendiri gitu ya. Itu namanya hal-hal yang bersifat individual nggak usah diurusin gitu. Soalnya memang sifatnya Tuh. publik kali ya, Pak ya. Itu baru Yang diurus. diurusi urusan-urusan publik apa? Buang sampah, Ah, mentaati peraturan lalu lintas. Karena kita itu tidak pernah dilatih empati dari kecil. Di Jakarta, di Indonesia itu tidak ada orang taat rambu lalu lintas itu nggak ada itu, iya bener nggak sih. ada, Gitu. nggak ada itu. Di jalan tol itu semua yang melanggar rambu lalu lintas. Kenapa? Maksimal 80 dia lari 120, Iya, 130 gitu. Ya, bener kenapa? bener. Karena tidak pernah dilatih empatinya dari kecil gitu. Dari Hmm, kecil. Nah, yang dilatih supaya kita ngurusin urusan orang lain itu. Kalau ada temannya nggak sholat diingetin ya. Lah itu. Diajari malahan itu, diajarin rese itu. Padahal itu urusan urusan pribadi itu ya. Itu. Avenger aja kan sekarang kolaborasi apa ya. Jadi mereka Semua. Jadi sendiri. sekarang film-film itu dulu itu one man show, sekarang itu bahkan yang misalkan DC itu ya, DC komik dalam hal ini filmnya Superhero. apa namanya Supergirl itu kerjasama dibantu oleh temennya, dia itu harus dibantu gitu. Jadi tidak ada sekarang yang namanya film superhero itu dia kerja sendiri itu nggak ada, dia dibantu oleh orang lain gitu. Avenger terus kemudian apa Liga Keadilan, Justice League itu mereka kerjasama gitu ya. Dan dalam film-film yang namanya superhero itu orang biasa yang latihan itu kemampuannya hampir sama dengan orang super. Misalnya apa Black Widow gitu. Black Widow itu kalau berkelahi ya hampir sama aja dengan yang namanya Kapten Amerika manusia super itu gitu ya. Jadi ya itu yang menggambarkan bahwa sekarang film-film itu cerita-cerita superhero juga berkampanye supaya kita itu berkolaborasi, bukan berkompetisi. Iya, iya. Udah nggak zaman nih. Mungkin dulu sih Beda, zamannya itu sudah beda itu. Kalau ya, dulu ya. memang iya itu. Sekarang sudah tidak lagi karena kita memerlukan bagaimana
kerjasama yang bagus gitu. Yes. Setuju. Oke, dah kita akhiri dulu, nanti lagi kapan-kapan ya. Oh gitu. Ya Iya. ampun. Ini banyak banget. Ini yang Loh, nanya nih. ya nggak apa-apa. Banyak. Ini kan permulaan. Kamu catat aja pertanyaan-pertanyaan. Nanti ketemu lagi kita bahas pertanyaannya. Bisa. Oke. Teman-teman, ini mohon ditahan sebentar. Ih, rame banget. Oh, ada yang bilang katanya, oh, morotuaku tak kon delok iki loh, Dokdes. Oh, maksudnya mertuanya suruh nonton acara kita. Cuma di Indonesia sih. Ya udah, teman-teman, ini sementara dicukupkan dulu. Nah, tentang kecerdasan emosi ini baru 2 variabel ya. Self awareness sama latihan empati. Berhubung ini penting banget dan nilai empatiku juga jelek sih Pak, karena kan dan nilai empatiku juga jelek. Ngaku. Ya iya, oke, enggak apa-apa. Iya. Ukur sama ini sama psikiatri kan diukur. Iya. Kemudian ternyata kamu tuh empatinya nomor paling Rada itu, psikopat. iya. Terus nomor satunya itu apa tuh developer. Aduh, ya itu. Jadi apa aku jadi motivator aja, nggak usah jadi dokter. Akhirnya ya aku latihan sih, aku latihan. Ya, oke. Ya udah nanti kita bahas lagi dia nanti ya. Ya, terima kasih buat Dokdes. Semoga sehat terus. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya. Thank you. Salam sehat dan salam glowing. Oke. Ini kok masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaannya.